Saudara, saya mulai dengan mengajak saudara membaca Roma pasal ke-13 ayat pertama sampai dengan kelima. Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ada dua istilah Yunani yang penting di dalam teks ini. Istilah Yunani yang pertama adalah exousia. Exousia berarti otoritas. Exousia berarti hak. 4 kali muncul istilah ini di dalam teks ini. Hak, otoritas, pemerintah berasal dari Tuhan. Istilah yang kedua yang penting di dalam teks ini adalah diakonos. Diakonos artinya pelayan, yang kemudian dipakai dalam gereja sebagai diaken. 2 kali muncul istilah diakonos dipakai untuk pemerintah di dalam bagian ini. Saudara, pemerintah menerima otoritas, menerima mandat dari Tuhan. Kita heran sebenarnya, ketika Tuhan mencipta manusia, Tuhan tidak mengatur manusia untuk berelasi memimpin manusia yang lain. Di dalam Kejadian pasal yang kedua dikatakan Tuhan menjadikan seorang penolong, seorang helper, relasi tolong menolong, relasi persaudaraan, relasi tolong menolong. Itulah yang Tuhan tetapkan sejak Kejadian pasal yang kedua. Tetapi mengapa kemudian kita melihat ada relasi memimpin satu dengan yang lain? Bahkan terus di dalam efek daripada dosa menuju kepada relasi penguasaan satu dengan yang lain. Kita melihat di sini di dalam firman Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan memberi otoritas, memberi hak kepada pemerintah untuk memimpin. Itu sebabnya dia bilang takluklah kepada pemerintah, sebab pemerintah menerima otoritas dari Tuhan. Istilah yang kedua adalah istilah diakonos. Diakonos hamba, istilah yang begitu agung, istilah yang begitu bagus, yang dipakai untuk Tuhan Yesus, yang dipakai untuk Paulus, yang dipakai untuk Epafras, yang dipakai untuk begitu banyak hamba Tuhan di dalam perjanjian baru. Sekarang istilah ini 2 kali dipakai untuk pemerintah. Ayat yang keempat, pemerintah adalah hamba Allah, pemerintah adalah diakonos. Apa artinya diakonos? Kita juga mengenal istilah yang lain, doulos. Kita juga mengenal istilah yang lain, doulos. Lalu kita bertanya, apa bedanya pemerintah sebagai hamba Allah, doulos, diakonos, dan juga dengan doulos? Knox Chamberlain, seorang ahli perjanjian baru, mengatakan doulos dan diakonos itu beda. Doulos itu menekankan ketaatan, diakonos menekankan kerepotan. Pemerintah adalah hamba Allah, adalah diakonos Allah. Belum pernah kita baca di Alkitab tabib dibilang hamba Allah, meskipun dokter begitu mulia. Belum pernah kita baca juga di Alkitab dikatakan guru hamba Allah, meskipun guru begitu mulia. Calvin mengatakan pemerintah mempunyai tanggung jawab, double responsibility. Tanggung jawab double bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada masyarakat. Dari mana kita mempunyai dasar teologi mengatakan pemerintah itu bertanggung jawab kepada masyarakat? Karena ayat ini. Satu sisi berkata pemerintah terima mandat dari Tuhan, terima otoritas dari Tuhan. Itu sebabnya pemerintah harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tapi sisi yang lain, pemerintah itu juga diadakan sebagai hamba Allah untuk masyarakat. Pemerintah mempunyai hutang, Calvin pakai istilah ini, untuk masyarakat. Pemerintah berhutang untuk sesuatu bagi kebaikan masyarakat. Maka saudara sekalian, kita nggak usah heran kalau presiden-presiden kita begitu naik ganteng sekali, begitu turun mukanya tua sekali, saudara. Kenapa? Stres. Itu wajar, memang dia repot, kurang tidur, saudara. Jadi kalau pejabat itu saudara kurang tidur, itu memang wajar. Karena dia diakonos. Diakonos itu berarti repot, pelayan yang repot, dia harus mengerjakan, harus menanggung begitu banyak tugas, menanggung begitu banyak pekerjaan. Saudara sekalian, maka tanggung jawab kepada Tuhan
Tanggung jawab kepada masyarakat boleh kita lihat saudara, misalnya di dalam bagian apa saudara, tanggung jawab kepada Tuhan. Bisa kita katakan di dalam hal saudara, bahwa politik dan pemerintahan juga seharusnya memperjuangkan yang namanya kebenaran. Kebenaran. Politik, pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk memperjuangkan kebenaran. Karena kita percaya the Holy Spirit, ini kalimat Calvin, is the sole fountain of the truth. Roh Kudus adalah satu-satunya sumber kebenaran. Tidak ada kebenaran lain datang daripada Tuhan. Setan tidak ada kebenaran. Itu jelas Yesus katakan dalam Yohanes pasal ke-8. Setan tidak mengucapkan kebenaran. Di dalamnya tidak ada kebenaran sama sekali. Dan setan berkata dusta. Dan setan adalah bapa segala dusta. Itu sebabnya saudara dengar kalimat yang sangat keras ini. Kalau orang yang terus-menerus secara sengaja mengucapkan dusta untuk kepentingan sendiri, dia adalah anak iblis. Sebab iblis adalah bapa segala dusta. Saya ulang kalimat ini ya. Orang yang secara sengaja terus-menerus mengucapkan dusta untuk keuntungan diri sendiri, dia adalah anak iblis. Sebab iblis adalah bapa segala dusta. Pemerintah punya tanggung jawab bicarakan kebenaran. Politisi mempunyai tanggung jawab memperjuangkan kebenaran. Dunia ekonomi dan dunia politik itu dianggap sebagai the world of lie. Saudara, maka orang Kristen masuk ke situ untuk apa? Memperjuangkan kebenaran. Nah, saudara, tugas utama pemerintah boleh kita bagi dua di dalam pemikiran Calvin, saudara. Bagian pertama yang ini akan dikritik oleh Kuyper di belakangan, saudara. Bagi Calvin, pemerintah punya tugas mempertahankan ajaran yang benar. Ini Kuyper nggak setuju. Bagi Calvin, pemerintah punya tugas mempertahankan ajaran yang benar supaya gereja yang benar bisa berkhotbah, bisa ada KKR, bisa ada penginjilan, bisa ada kebaktian. Itu tugas negara. Lalu kemudian ini nanti efeknya dari pemikiran ini, negara membasmi semua yang ajarannya tidak benar. Calvin, pemikiran ini kemudian akan direvisi oleh Kuyper di belakangan, saudara. Kuyper mengatakan begini, Kristus Raja. Kita pegang ini dulu. Kalau Kristus itu adalah Raja, berarti siapapun yang berlaku seperti Kristus, dia ingin menguasai segala sesuatu, harus kita gugat. Itu kata Kuyper. Hanya Kristus Raja. Jadi kalau saudara sekalian ada pemimpin yang akan menjadi saudara tirani, kita mesti lawan. Mesti lawan, saudara. Kenapa? Dia tidak boleh merebut tempat Kristus. Itu hanya boleh Kristus. Lalu Kuyper berkata, saudara, yang akan bikin semua manusia bertekuk lutut mengaku Yesus Tuhan, yang akan membuat semua manusia bertekuk lutut harus menyembah Tuhan. Kuyper berkata, itu nanti terjadi di kedatangan kedua, eskatologi, eschatological prerogative of Christ as the King. Tapi tugas pemerintah yang kedua, kita kembali kepada Calvin. Tugas pemerintah yang kedua, kata Calvin, saudara, pemerintah punya tugas untuk mempromosikan kedamaian, ketenangan, supaya manusia bisa bernapas, makan, minum, tenang, hangat, damai. Dia punya properti dengan benar dan aman. Kalau saudara terima telepon di pinggir jalan, tidak ada yang rebut telepon saudara. Saudara bisa duduk di pinggir jalan, makan di rumah makan, sampai pagi nggak ada yang ganggu. Itu tugas pemerintah. Pemerintah punya tugas bereskan, saudara. Kalau tidak apa, saudara, terjadinya anarki. Ini kritik Calvin kepada anarki. Calvin berkata anarki itu seperti tikus di dalam jerami. Saudara tahu tikus dalam jerami itu, saudara, dia sudah masuk oprak-abrik. Bagi saya, saudara, anarki punya prinsip itu adalah I am the law. Golput pada tataran tertentu bisa jadi anarki. Kenapa? Bagaimana mengertinya? Saudara, kalau kita pergi ke rumah makan, semua orang pesan menurut selera masing-masing. Lalu ada beberapa orang bilang, saya terserah makan sembarang. Lalu saudara, padahal orang ini paling benci makan nasi sama lele goreng. Umpama dia paling benci. Lalu saudara, karena dia bilang terserah, maka orang yang pilih buat dia. Orang yang pilih buat dia, saudara, akhirnya datangnya apa, saudara? Datangnya dia dapat makanannya nasi dan lele goreng. Hal yang paling dia benci. Akhirnya realitas yang pahit itu harus dia tanggung. Akibat apa? Membiarkan orang memilih buat dia. Maka golput itu, saudara, pada tataran tertentu bisa menghasilkan kekacauan. Bisa menghasilkan anarki, saudara.
Kenapa saudara? Siapa yang pilih? Kita biarkan lalu siapa yang pilih saudara sekalian? Itu bahaya, kita biarkan siapa yang pilih. Biarkan siapa yang pilih saudara. Ada titik di mana kita harus pegang. Karena itu bicara soal authority. Seorang teolog berkata, usahakan kelak kesejahteraan itu bicara soal critical engagement. Keterlibatan yang kritis. Maka saudara-saudara konsennya jangan hanya capres. Saudara juga ingat saudara caleg itu, saudara mesti Google dulu cari tahu dia siapa. Karena critical engagement saudara. Jadi saudara bukan nyoblos langsung, coblos saja siapa, bukan saudara. Kita punya demokrasi, nggak boleh kita lihat gambar siapa terakhir. Kita ingat kita bawa dia ke bilik suara, itu tidak benar. Keterlibatan orang Kristen dalam pemerintahan, dalam politik itu critical engagement. Karena itu kita mesti mengetahui. Kita mesti cek ini DPD DKI berapa banyak orang, siapa yang akan saya coblos. Saudara pelajari saudara. Sekarang ada internet, kita bisa pelajari supaya kita mempunyai saudara bukan emotional loyalty tetapi rational loyalty. Ini menciptakan pemilih yang cerdas.